Sebelum kita ke pembahasannya, bantu channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Di sini gue bakal balik lagi buat mereview salah satu ROM base MIUI yang gue rekomendasi sekali untuk teman-teman semua yang sedang bingung mencari ROM yang pas dan cocok untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ROM ini merupakan portingan dari Rinku Bidan dengan versi Android masih menggunakan versi 9.0 atau masih Pi. Namun, sudah menggunakan versi MIUI terbaru yaitu MIUI 12. Walaupun masih beta, menurut gua ROM ini sudah cukup memuaskan dari segi apapun. ROM ini juga merupakan updatean terbaru dari video-video gua sebelumnya yaitu MIUI 12 Xiaomi EU versi 20.4-nya. Nah, pada video kali ini adalah updatean terbarunya yaitu pada versi 20.6. Seperti biasanya, gue bakal bahas dulu basic settingnya. Pada menu tampilan untuk tingkat kecerahannya pada updatean terbarunya menurut gue sudah cukup sangat terang. Dan juga untuk kecerahan otomatisnya pun berfungsi dengan normal. Nah, layaknya pada versi MIUI sebelumnya, mode baca pada menu tampilan ataupun display ini berfungsi dengan baik. Kita juga bisa mengatur intensitas cahayanya sesuai dengan kenyamanan mata kita. Pada menu tampilan juga fitur yang biasa ada pada semua versi MIUI yaitu fitur skema warna. Untuk updatean kali ini, hampir semua opsinya berfungsi dengan normal, yang mana fitur ini berfungsi untuk merubah skema warna tampilan pada ponsel kita. Untuk mode gelap ataupun mode darknya berfungsi dengan normal hampir ke semua aplikasi yang memang sudah support dark mode, seperti Instagram, WhatsApp, YouTube, dan juga Google Keyboard. Untuk settingan icon pada status bar di MIUI 12 terdapat pada menu tampilan atau display, yang mana fitur ini tidak jauh berbeda dari versi yang sebelumnya. Namun, hanya penempatannya saja yang dipindahkan. Untuk fungsionalnya itu sendiri, setelah gua tes beberapa hari, opsi yang ada pada fitur ini berfungsi dengan normal, seperti memunculkan icon notifikasi, memunculkan speed jaringan, dan lain-lainnya. Untuk sound audionya yang dihasilkan dari ROM ini sudah cukup baik, tidak jauh berbeda dengan versi MIUI sebelumnya. Sound yang dihasilkan tidak sember dan juga stabil pada volumenya saat kita naikkan ataupun kita turunkan. Pada menu spesial fitur, pada ROM MIUI 12 ini terdiri dari beberapa menu, seperti game turbo, yang mana game turbo ini berfungsi untuk meningkatkan kinerja CPU dan GPU pada ROM ini. Juga berfungsi sesekali untuk mendisable beberapa notifikasi yang masuk saat kita sedang berada di dalam game. Dengan adanya fitur ini sangat membantu kita dalam memanage setiap notifikasi yang masuk saat kita dalam berada in-game. Ada juga fitur Quick Replace, yang mana fitur ini berfungsi untuk membalas cepat saat kita sedang berada di dalam aplikasi tertentu. Lalu ada juga fitur Second Space, yang mana fitur ini sudah tidak asing lagi kita jumpai pada base MIUI, yang berfungsi untuk membuat dua ruangan dalam satu ponsel. Yang berbeda dari ROM MIUI 12 versi sebelumnya, yaitu pada versi kali ini sudah adanya patch bahasa Indonesia. Jadi teman-teman semua hanya perlu memflash patch bahasa Indonesia ini setelah kita menginstal ROM-nya. Nah, ini yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman semua. Bang, untuk ketahanan dayanya bagaimana bang? Nah, menurut gua pribadi, ROM ini sudah cukup terbilang awet untuk pemakaian gaming dengan kernel bawaannya itu sendiri. Nah, untuk daily use-nya saja menurut gua pribadi sudah cukup awet dan tidak terlalu panas. Namun jika memang teman-teman semua kurang nyaman dari segi baterainya, teman-teman semua bisa mengatasinya dengan menggunakan custom kernel. Bang, performa buat gaming gimana? Nah, karena di sini gua masih menggunakan ROM ini dengan kernel bawaannya itu sudah cukup memenuhi kebutuhan gamingnya.
Karena yang gua rasain ketika gua bermain PUBG pada akhir-akhir ini, gua ngerasa sangat cukup nyaman pada ROM MIUI 12 updatean terbaru yang kali ini. Karena yang gua rasain minim sekali terjadinya frame drop yang berlebihan, stabil pada angka FPS 40-50 saat war. Namun, jika memang teman-teman semua ingin maksimal, bisa menggunakan tweak tambahan juga mengganti kernelnya dengan kernel khusus gaming favorit teman-teman semua. Ketika teman-teman semua memasang kernel ataupun tweak tambahan pada ROM MIUI versi ini, gua saranin untuk menonaktifkan game boosternya saat memainkan game, entah itu game Battleground, FPS, ataupun sekali game MOBA. Karena yang gua rasain setelah gua memasang tweak apapun itu dan game boosternya aktif, itu terasa tabrakan. Alhasil yang gua dapetin lag, patah-patah, dan juga sering banget frame dropnya. Jadi saran aja untuk teman-teman semua yang memasang tweak tambahan, entah itu modul dari Magis ataupun tweak-tweak untuk meningkatkan performa gaming lainnya, untuk menonaktifkan game boosternya. Untuk fitur-fitur lainnya seperti kamera ataupun keamanan seperti fingerprint, pola, sandi, dan lain-lainnya berfungsi dengan normal. Tidak adanya kendala sama sekali. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, juga menjadikan referensi untuk teman-teman semua dalam memilih custom ROM. Terima kasih.